FIB Madura, Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis. Hari ini kita akan membahas salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Sumatera Utara, khususnya di Tanah Karo, yaitu Jamin Ginting. Letjen TNI Jamin Ginting lahir di Suka 3 Panah Karo, Sumatera Utara 12 Januari 1921. Meninggal di Ottawa, Kanada 23 Oktober 1974 pada umur 53 tahun. Adalah seorang tokoh pejuang kemerdekaan menentang pemerintahan Hindia Belanda di Tanah Karo. Dia diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 November 2014. Jamin Ginting dilahirkan di Desa Suka, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo. Setelah menamatkan pendidikan sekolah menengah, dia bergabung dengan satuan militer yang diorganisir oleh ofisir-ofisir Jepang. Pemerintah Jepang membangun kesatuan tentara yang terdiri dari anak-anak muda di Tanah Karo guna menambah pasukan Jepang untuk mempertahankan kekuasaan mereka di benua Asia. Jamin Ginting muncul sebagai orang komandan pada pasukan bentukan Jepang itu. Rencana Jepang untuk memanfaatkan putra-putra Karo memperkuat pasukan Jepang kandas setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada Perang Dunia Kedua. Jepang menelantarkan daerah kekuasaan mereka di Asia dan kembali pulang ke Jepang. Sebagai seorang komandan, Jamin Ginting bergerak cepat untuk mengkonsolidasi pasukannya. Dia bercita-cita untuk membangun satuan tentara di Sumatera Utara. Dia meyakinkan anggotanya untuk tidak kembali pulang ke desa masing-masing. Ia memohon kesediaan mereka untuk membela dan melindungi rakyat Karo dari setiap kekuatan yang hendak menguasai daerah Sumatera. Situasi politik ketika itu tidak menentu. Pasukan Belanda dan Inggris masih berkeinginan untuk menguasai daerah Sumatera. Di kemudian hari, anggota pasukan Jamin Ginting ini muncul sebagai pionir-pionir pejuang Sumatera bagian utara dan Karo. Kapten Bangsi Sembiring, Kapten Selamat Ginting, Kapten Mumah Purba, Mayor Rim Ginting, Kapten Selamat Ketaran, dan lain-lain. Adalah cikal bakal komandan Kodam 2 Bukit Barisan yang kita kenal sekarang ini. Ketika Letkol Jamin Ginting menjadi wakil komandan Kodam 2 Bukit Barisan, dia berselisih paham dengan Kolonel M. Simbolon yang ketika itu menjabat sebagai komandan Kodam 2 Bukit Barisan. Jamin Ginting tidak sepaham dengan tindakan Kolonel M. Simbolon untuk menuntut keadilan dari pemerintah pusat melalui kekuatan bersenjata. Perselisihan mereka itu sangat dipengaruhi oleh situasi politik dan ekonomi yang melanda Indonesia. Di satu pihak, Simbolon merasa Sumatera dianaktirikan oleh pemerintah pusat dan di bidang ekonomi. Di lain pihak, Ginting sebagai seorang tentara profesional memegang teguh asas seorang prajurit untuk membela negara Indonesia. Dalam rangka menghadapi gerakan pemberontakan Nainggolan di Medan, maka Panglima TT1 Letkol INF Jamin Ginting melancarkan Operasi Bukit Barisan. Operasi ini dilancarkan pada tanggal 7 April 1958. Dengan dilancarkannya Operasi Bukit Barisan 2 ini, maka pasukan Nainggolan dan Sintapoan terdesak mundur ke daerah Tapanuli. Mengakhiri karir. Di penghujung masa baktinya, Jamin Ginting mewakili Indonesia sebagai duta besar untuk Kanada. Di Kanada ini pula lah Jamin Ginting mengakhiri hayatnya. Jabatan yang pernah diduduki: Kepala Staf Kodam 2 Bukit Barisan, Asisten Duta Bagian Perang di TNI, Panglima TT1 Bukit Barisan, Panglima Sumatera Utara, dengan pangkat Mayor Jenderal menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Front Nasional di Kabinet Dwi Korra Revisi Kedua, penggerak dan pembentukan Gakari yang nantinya akan membentuk Golkar. Keluarga. Jamin Ginting menikah dengan Likas Brutarigan dan meninggalkan 5 orang anak, salah satunya seorang putri bernama Rimenda Bru Ginting SH yang sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Masyarakat Karo Indonesia. Semasa hidupnya, Jamin Ginting menulis beberapa buku. Salah satu diantaranya Bukit Kadir, mengisahkan perjuangan di daerah Karo sampai ke perbatasan Aceh melawan Hindia Belanda. Seorang anggotanya Kadir gugur di sebuah perbukitan di Tanah Karo dalam suatu pertempuran yang sengit dengan pasukan Belanda. Bukit itu sekarang dikenal dengan nama Bukit Kadir. Banyak nama pahlawan nasional dan tokoh ternama di Sumatera Utara yang kemudian digunakan sebagai nama jalan di kota Medan. Salah satunya adalah Jalan Jamin Ginting. Nama Jalan Jamin Ginting ini diberikan oleh mantan wali kota Medan Haji Agus Salim Rangkuti sebagai bentuk apresiasi serta penghargaan atas jasa
Lejen Jamin Ginting sebagai pahlawan asal Sumatera Utara dan juga tokoh pejuang revolusi. Perlu diketahui, nama Jalan Jamin Ginting diberikan sebelum Lejen Jamin Ginting dinobatkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Sebelum diberi nama Jalan Jamin Ginting, nama jalan yang membentang dari Medan hingga Karo itu menggunakan nama-nama para tokoh daerah setempat. Haji Agus Salim Rangkuti memutuskan untuk memberikan nama Jalan Jamin Ginting juga atas usulan yang diberikan oleh rakyat sewaktu dia menjabat sebagai wali kota Medan. Jalan Jamin Ginting membentang dari Simpang Brimob, Padangbulan hingga Kabupaten Karo. Dalam sejarahnya, sepanjang ruas tersebut merupakan kawasan perjuangan Jamin Ginting pada revolusi tahun 1945. Diketahui wilayah perjuangan Jamin Ginting berawal dari Medan hingga ke wilayah Aceh Tenggara. Dan berikut adalah cuplikan Museum Jamin Ginting di Desa Suka, Kecamatan Tiga Panah, Tanah Karo, Sumatera Utara.